Oke, pagi-pagi, semangat pagi semua. Semangatnya selalu pagi, selamatnya malam. Salam trading tenang senang. Kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini di program belajar trading 15 menit dengan materi cara mudah trading tanpa indikator. Saat ini kita akan masuk sesi ke-8 setelah sebelum-sebelumnya seperti kita ketahui bahwa salah satu cara untuk melakukan trading tanpa indikator adalah menggunakan pola chart atau chart pattern. Sebelumnya di sesi ke 5, 6, 7 kita sudah membahas mengenai chart pattern yang disebut dengan double atau triple top atau bottom. Pola chart double, triple, bottom atau top ini berhubungan dengan metode support and resistance dengan melihat history high low sebelumnya. Kemudian kita juga sudah mempelajari chart pattern yang disebut dengan head and shoulder serta inverse head and shoulder. Head and shoulder serta inverse-nya ini berhubungan masih dengan metode support and resistance dengan melihat history high low sebelumnya, tetapi dikombin dengan trend line. Kemudian di sesi ini kita akan masuk chart pattern yang disebut dengan triangle. Triangle nanti ada beberapa variannya, misalkan seperti symmetrical triangle, kemudian ascending, descending triangle, serta pennant. Saat ini, sesi ke-8 kita akan membahas mengenai symmetrical triangle. Trading tanpa menggunakan indikator atau naked chart yang lain, yaitu dengan melihat pola-pola di chart yang disebut dengan triangle pattern. Triangle pattern adalah pola segitiga menyempit yang sangat sering terlihat dalam suatu pergerakan harga. Pergerakan harga ini disebut dengan price action atau disebut juga dengan analisa teknikal. Analisa teknikal itu kan pengertiannya analisa dengan melihat pergerakan harga di masa lampau yang direpresentasikan dalam bentuk grafik, chart, yang diperkirakan pola-polanya akan terulang di masa depan. Itu dasar dari analisa teknikal. Makanya saya sering bilang, analisa teknikal itu ya price action, pergerakan harga. Oke, sekarang secara prinsip, pola triangle atau pola segitiga itu biasanya memberikan indikasi kelanjutan tren. Pada permulaan pembentukannya, range harga berada pada posisi paling lebar. Kemudian range trading atau range harga menyempit karena pasar bergerak sideways dan akhirnya membentuk segitiga. Nah, ini ilustrasinya, ini segitiga ya. Jadi awalnya tuh range-nya tuh besar, kemudian dia mengecil karena mungkin volume transaksi supply and demand-nya semakin mengecil, sehingga akhirnya dia membentuk segitiga seperti ini nih. Jadi ilustrasi ini ada harganya, ada artinya. Dalam chart, garis bawah pada segitiga mewakili support, ini jadi support. Sedangkan garis atas segitiga mewakili resisten. Nah, kemudian Anda harus tahu bahwa pola triangle itu ada 4. Orang bilang 3. Ya, sebetulnya bisa juga sih 3, karena pennant itu turunan dari symmetrical triangle. Tapi sekalian aja saya bagi jadi 4. Tapi kalau dinyatakan 3 itu nggak salah ya, karena pennant itu turunan dari symmetrical triangle.
Yang pertama ascending triangle, yang kedua descending triangle, yang ketiga symmetrical triangle. Nanti kita akan bahas ini satu persatu. Mohon respon sampai sini bisa diterima, bisa di-copy semua. Ayo responnya. Bisa ya? Oke, biar semangat. Nah, sebetulnya nanti ya, kalau kita ketemu descending triangle, ascending triangle, itu masih berhubungan dengan double top, double bottom loh. Kemudian juga, jangan sampai lupa bahwa triangle ini dasarnya support and resistance trend line. Jangan lupa sebelumnya saya juga pernah mengemukakan bahwa banyak sekali pattern-pattern itu dasarnya dari support and resistance yang jenisnya trend line atau history high low sebelumnya. Ini review sedikit ya. Kalau kita bicara history high low sebelumnya, itu kan membentuk pattern double top, double bottom, triple top, triple bottom. Kemudian head and shoulder, invert head and shoulder. Nah, head and shoulder serta invert head and shoulder ini bisa dikombine dengan trend line, menunggu konfirmasi untuk entry harus breakout neckline. Ini sedikit preview. Kemudian juga kalau Anda perhatikan falling wedge, rising wedge, selanjutnya broadening, baik itu ascending broadening wedge, ABW atau DBW megapod, itu berhubungan dengan trend line. Jadi Anda harus paham asal muasal pattern-pattern ini dari support and resistance, dan support and resistance yang mendasari banyak pattern adalah yang jenisnya trend line serta history high low sebelumnya, karena ada 6 metode menentukan support and resistance. 1, pivot. 2, menggunakan indikator. Rata-rata semua indikator trend berfungsi sebagai support and resistance. 3, history high low sebelumnya. 4, trend line. 5, Fibonacci. 6, supply and demand. Nah, itu. Nah, jadi kembali lagi, dasar dari triangle itu trend line. Nanti tergantung triangle-nya yang mana. Kalau symmetrical triangle, dia nggak ada hubungannya dengan history high low sebelumnya. Tapi kalau ascending serta descending triangle itu berhubungan dengan high low sebelumnya. Oke, kita lihat. Nah, sekarang yang symmetrical dulu. Symmetrical triangle. Oke. Adalah pola triangle atau segitiga yang memiliki garis support atau lower line. Ini garis supportnya. Ini kan trend line dong berarti kan. Makanya bagaimana Anda mau menggunakan pattern-pattern falling wedge, rising wedge, broadening, kemudian symmetrical triangle kalau Anda nggak menguasai cara menarik trend line. Makanya saya bilang, ini sebetulnya untuk level menengah, bukan level basic. Lanjut, ya. Dan resistant upper line, ini resistant. Ini resistant. Nih, sorry. Ini lower line, ini upper line. Yang konvergen, kemiringannya berlawanan menuju satu titik. Jadi, seperti kalau Anda perhatikan gambar ini, di sini kemiringannya turun, di sini kemiringannya naik. Jadi kemiringannya berlawanan menuju satu titik. Titik ini yang disebut dengan apex ini.
Sebuah symmetrical triangle paling tidak harus memiliki 4 reversal point, titik pembalikan, yang terdiri dari 2 titik puncak dan 2 titik lembah. Pada contoh gambar ini 6. Jadi 1, 1, ya, 2, 3, kemudian 4, 5, 6. Ini 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sebetulnya 4 saja sudah cukup. Jadi itu dasarnya. Jadi 4 ya, bukan 6. Contoh gambarnya 6. 4 saja sudah cukup. Konfirmasi dari pola ini adalah tembusnya upper line, garis bagian atas ini, ya, ini tembus nih. Dan ketika pola ini sudah terkonfirmasi, maka pergerakan selanjutnya akan naik kalau dia tembusnya ke atas. Saya lupa menjelaskan, symmetrical triangle ini bilateral ya. Bilateral itu maksudnya 2 arah. 2 arah. Kita nggak ngelihat tren dulu ya. Symmetrical triangle itu kita anggap ini tidak melihat tren. Pola symmetrical triangle itu bisa 2 kemungkinan kalau kita tidak melihat tren. Bisa dia naik, bisa dia turun. Nah, prinsipnya kalau dia breakout ke atas, breakout upper line-nya ini, maka kita entry buy. Kalau dia breakout ke bawah, maka kita entry sell. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua, bisa juga kita melihat datangnya ini dari mana. Ini nih. Kenapa ini dikatakan bilateral? Ya, karena kalau datangnya dari sini, trennya berarti kan naik ya. Kemudian dia breakout ke sini, berarti reversal. Tapi kalau datangnya dari sini, selanjutnya dia breakout upper line-nya, berarti dia continuation trend. Makanya dia nih abu-abu nih, simetrikal ini. Oke? Bisa diterima ya sampai sini ya. Pokoknya mesti nunggu breakout closing candle-nya ya. Breakout itu kan closing candle. Ke atas atau ke bawah. Tetapi kalau misalkan trennya datangnya dari sini, maka potensi untuk dia continuation-nya besar. Lebih besar daripada potensi reversalnya. Kalau trennya dari sini. Cuma harap diingat, dalam sebuah analisa teknikal tidak ada yang pasti. Walaupun ada teorinya. Jadi gimana dong? Teorinya kita anggap sebagai umumnya. Begitu. Bisa diterima maksud saya. Jadi sebuah teori analisa teknikal bukan sebuah kepastian, tetapi pada umumnya sesuai teori. Pada umumnya. Jadi kalau kita scoring umpamanya, 10 kali terjadi begitu, bukan 10-10-nya sesuai teori. Kalau teori bilang naik, bukan 10 kejadian, maka dia naik. Tidak. Bisa saja 7 benar naik, 3 turun. Makanya kita harus memiliki mindset yang benar dalam mempelajari sebuah analisa teknikal sebagai metode untuk kita entry exit ke depan. Jangan punya pola pikir atau mindset sebuah teknik entry, entah itu pattern, entah itu pola candlestick, entah itu menggunakan indikator sekalipun, pasti benar. Makanya perlu didukung oleh money management. Saya nggak akan bosan-bosan mengingatkan ini, mengingat masih banyak saja orang dalam menerima sebuah teori mengenai analisa teknikal, baik itu pattern, baik itu pola candlestick, termasuk menggunakan indikator, ditelan bulat-bulat, dianggap ini pasti benar, sehingga implementasinya dia hajar lot. Nah ini kan bahaya.
Jadi harus diimbangi atau Anda tuh harus juga menyiapkan mindset Anda di samping mempelajari metode-metode untuk entry, entah itu sekali lagi naked trading atau menggunakan indikator. Oke ya? Jadi paradigma dalam menggunakan metode apapun dalam hal misalkan entry, contoh ini misalkan symmetrical triangle. Tadi saya katakan kalau trennya naik, maka potensi untuk breakout ke atas atau upper line-nya lebih besar daripada reversal. Tembus lower line-nya. Teorinya begitu. Tapi teori ini sekali lagi jangan Anda anggap sebagai sebuah kebenaran mutlak 100%, tidak. Nah, selanjutnya ya, sebelum kita menentukan target, kira-kira bagaimana sih entry-nya? Seharusnya yang namanya pattern triangle apapun loh, secara prinsip harus terkonfirmasi breakout dulu baru boleh entry. Breakout apa? Nanti ini berlaku untuk semua ya. Kalau Anda ingat lagi mengenai falling wedge, rising wedge, itu kan harus breakout segitiganya. Setuju nggak? Makanya dasar dari entry di pola-pola atau pattern-pattern triangle itu breakout. Breakout apa? Breakout segitiganya, entah ke atas, entah ke bawah, yang disebut dengan upper line atau lower line. Itu dasarnya. Nah, kalau Anda pegang inti sarinya itu enak. Anda ketemu pattern apapun, Anda tahu strategi entry-nya tuh Anda tahu. Betul nggak? Ayo, yang udah sedikit paham. Setuju nggak dengan pernyataan saya bahwa konfirmasi entry semua pattern, khususnya triangle, adalah menunggu breakout. Logikanya kan gitu. Nah itu, jadi pahami dalam mempelajari sesuatu tuh pahami dasarnya. Jangan dihafal. Falling wedge. Paling nggak bahasa Indonesia tahu jatuh yang menyempit. Rising wedge, kan gitu. Naik yang menyempit, berarti dia mau turun. Falling wedge, jatuh yang menyempit, berarti dia mau naik. Nah, jadi kita nggak perlu hafal, tapi kita ngerti. Nah, kembali lagi ke sini, pada kasus ini, jika dia breakout ke atas, ini contoh ya. Saya nggak bilang ini pasti breakout ke atas, dasarnya apa? Belum tentu. Apakah ini trennya naik? Belum tentu. Kalau di sininya dia begini, kalau dia dari sini, kan bukan berarti trennya naik dong. Jadi makanya saya katakan ini tanpa melihat tren. Contoh ini adalah breakout ke atas. Nah, konfirmasi breakout ke atasnya ini titik 7, ini closing candle nih titik 7 ini. Nah, sekarang kalau dia breakout ke bawah, ya berarti dia titik 7-nya tuh di sini titik 7-nya. Jadi dia breakout ke bawah. Jadi jangan salah kaprah melihat contoh ini bahwa symmetrical triangle pasti naik ya. Enggak, ini hanya contoh jika dia breakout ke atas. Nah, sama rumusannya juga seperti falling wedge, rising wedge. Nanti trader itu pada saat breakout terjadi di titik 7 ini terbagi dua. Ada yang langsung entry buy, itu yang saya analogikan trader bapak-bapak yang kalau beli nggak pakai nawar, belanja di supermarket. Ada trader ibu-ibu. Si trader bapak-bapak entry-nya di titik 7. Sementara si trader ibu-ibu entry-nya di titik 8 dengan asumsi dia tidak breakout ke bawah. Jadi tertahan nih di sini nih. Baru ibu-ibu yang pakai nawar belanja di pasar tradisional, baru dia entry buy. Nah, itu cara entry-nya. Terus cara memperkirakan targetnya gimana? Berpatokan pada baseline dari symmetrical triangle tersebut.
yaitu jarak dari titik A ke titik 1. Jadi, dalam sebuah symmetrical triangle, Anda harus tahu pangkalnya tuh di mana. Pangkalnya itulah nanti menjadi titik kita menghitung kira-kira TP-nya di mana, khususnya di baseline ini. Betul dong? Jadi, misalkan ini Anda lihat segitiga ini, Anda nggak tahu pangkal ini, maka Anda sulit untuk menentukan TP-nya. Oke? Nah, jadi kembali lagi, pangkalnya di sini, A, nanti Anda hitung, dari pangkalnya atau baseline-nya titik A ini ke titik 1 itu berapa pip? Oke? Maka, Anda tinggal copy ke sini, kalau ini misalkan 100 pip, maka dari sini ke sini 100 pip, targetnya di harga berapa? Kira-kira seperti itu. Dari upper line ini ya, nih. Ini di time frame berapa, Coach? Nah, bolak-balik lagi nanya time frame. Ingat ya, apapun itu berlaku di semua time frame. Kira-kira soal akurasi gimana? Makin besar time frame, akurasinya makin baik. Udah, itu aja. Cara lain yang bisa digunakan untuk memperkirakan target pergerakan ini biasanya cara kedua ini kurang umum ya, adalah dengan menarik garis yang sejajar dengan lower line, di mana garis tersebut dimulai dari titik 1. Tapi umumnya yang ini kok. Oke? Symmetrical triangle. Jadi ininya simetris ya. Kalau tidak simetris nih, nanti dia bisa jadi ascending triangle, descending triangle, atau falling wedge, atau rising wedge. Itu kalau tidak simetris. Dan pola symmetrical ini, ingat, mengindikasikan terjadinya sideways. Itu symmetrical. Selanjutnya, kalau dia sudah breakout dari range segitiganya, mengindikasikan trending. Entah itu balik arah jadi turun, entah itu continuation trend. Jadi kalau keluar dari segitiga ini menunjukkan trending, kalau masih di segitiga ini menunjukkan sideways. Yes, materi symmetrical triangle selesai. Materi ini belum ada implementasinya dalam chart, karena nanti sekaligus setelah kita mempelajari teori ascending dan descending triangle, baru kita implementasikan dalam chart. Ada satu hal yang lebih mahal dari belajar, dan itu adalah kehilangan uang. Jadi sayangilah uang Anda. Kalau Anda memang ingin serius memasuki dunia trading forex gold dengan benar, maka saran saya ikutilah coaching. Tetapi jika Anda mampu belajar sendiri, Anda bisa saja tidak mengikuti coaching. Jika dirasakan belajar sendiri tidak ada perkembangan yang signifikan, kemudian Anda merasa perlu didampingi oleh seorang pelatih atau mentor, maka Anda bisa ikut tanggal 3 Mei mendatang, di mana itu ada 3 tempat yang tersedia. Kemudian selama 8 sesi, Anda mendapatkan materi lengkap dari mulai analisa fundamental, teknikal, kemudian trend, support and resistance, dan teknik entry. Dan bukan hanya itu saja, Anda terus didampingi baik di dalam latihan atau pertandingan di real account nanti. Kemudian juga jika Anda tidak jelas atau belum jelas,
Anda bisa mengulang di kelas-kelas berikutnya tanpa ada batasan berapa kali pun dan itu gratis. Kemudian juga Anda bisa menikmati signal-signal di mana signal tersebut ada alasan dibalik entry-nya atau ada trading plan-nya, dan Anda juga bisa mengikuti live trade yang sifatnya internal khusus untuk alumni. Demikian apa yang saya sampaikan dalam sesi ke-8 ini, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Kita bertemu besok kembali di sesi ke-9 dengan materi ascending dan descending triangle. Salam trading tenang senang, trading yang aman, nyaman, dan menguntungkan. Nofri Simanjuntak, terima kasih.